العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا Muhammad. Segala puji bagi Allah SWT yang memberikan kami nikmat untuk bisa berdakwah begini beserta kami di BKPMI dalam rangka latihan menjahit dakwah satu. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan ilmunya. Terkhusus sekarang kali ini Pak Ustaz Munawar. Salah satu salam tercurahkan selalu pada diri kita begini Nabi Ustaz Muhammad SAW. Ya, saya Kasman, Hanif, Rasid, Rafi, Lulu, Mila, dan Mama akan membawakan materi kelompok 1 berjudul Baju Pipi. Di sini ada beberapa slide soal bagian. Yang pertama dari definisi yaitu oleh Mila. Adapun nanti pelaku tujuan target oleh Lulu, metode oleh Nono, dalil oleh Robi, contoh oleh Hanif. Ya, sebelumnya kita di sini ya segala kekurangan dan kelebihan semoga dimaafkan dan semoga ada pengilmu semoga bisa dimaafkan. Alhamdulillah. Siapa kita? Ya, alhamdulillah. Kami persilakan terlebih dahulu definisi. Baik, di sini itu ada definisi Ghazul Fikri. Di sini ada definisi secara bahasa dan istilah. Nah, secara bahasa di sini Ghazul berasal dari kata ghazwah yang artinya peperangan, sedangkan fikri berasal dari kata fikr yang artinya pemikiran. Dan secara istilah Ghazul Fikri adalah peperangan yang mempengaruhi pemikiran umat Islam. Jadi di sini Ghazul Fikri itu mempengaruhi pemikiran baik itu keyakinan setiap orang terhadap suatu umat Islam seperti itu. Mungkin dilanjutkan. Dan tadi sudah ya, Ghazul pemikiran Islam, peperangan pemikiran yang sesat khususnya di sini. Kemudian Pak, silakan selanjutnya. Baik, adanya pemikiran Ghazul Fikri ini, adanya pelaku yang membuat peperangan dalam pemikiran, yaitu orang-orang non-muslim, misalnya orang Yahudi, Nasrani, bahkan syaitan juga bisa berperan untuk memecah belah hubungan antara orang Islam. Tujuannya orang-orang pelaku ini itu untuk memecah belah umat Islam, memecah belah baik pemikiran, perilaku maupun keyakinan yang dia awalnya yakini. Target dari adanya Ghazul Fikri ini yaitu untuk semua umat tadi pelaku musuh adalah kelompok musuh Islam atau kafir, yaitu dari Yahudi, Nasrani maupun syaitan dari orang munafik. Tujuannya mencoba Islam, merusak pikiran, bahkan supaya agar orang itu murtad. Targetnya semua umat supaya tersesat. Ya, kemudian metodenya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode. Nah, metodenya itu melalui budaya. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu musik. Kenapa sih musik? Soalnya musik itu, jadi kalau misalkan anak muda sekarang ya, kalau misalkan udah suka sama musik, otomatis dia menjauhkan Al-Quran. Jadi dia itu lebih memilih mendengarkan musik dibanding membaca Al-Quran. Otomatis dia jauh dari Al-Quran. Terus selanjutnya film. Nah, sekarang banyak film-film yang tidak senonoh.
tidak bermoral, tidak sesuai dengan norma. Terus sekarang juga kan film-film itu ditayangkan, ada tempatnya itu bioskop. Nah di situ banyak sekali film-film itu yang emang menunjukkan auratnya. Nah dan banyak juga yang mengikuti kebudayaan dari si film tersebut tuh. Jadi kayak tingkah lakunya, dari cara berpakaiannya dan sebagainya. Terus idola atau idol. Nah pasti kan di sini kita juga sama-sama punya idola kan. Misalkan gini, misalkan kita ngefans sama Lisa Blackpink yang dari Korea. Itu kan kalau misalkan dia tahu itu kan pakaiannya itu dia wajar ya. Tidak wajar ya. Nah kalau misalkan saya ngefans sama si Lisa itu teh. Misalkan bapak ini misalkan saya itu ngefans sama si Lisa tuh, dan saya itu ngefans banget sama sampai dari pakaian, dari cara ngomong, cara gaya, cara jalan segala macam dicontoh gitu, Gimana dituruti gayanya gitu. sih? Gayanya gimana? Gak tahu. Buka. Goyang itik. Terus ada lagi yang sekarang tuh suka sama lawan sama sepatu jenis gitu. Lesbi. LGBT. Iya itu. LGBT malah kan sampai di-upload ke sosial media kayak TikTok itu. Malah kan itu dia tuh sampai menikah kan, sampai menikah apa itu cowok sama cowok, cewek sama cewek gitu. Nah itu sih sekian. Terima kasih. Ya itu dari metodenya budaya musik film idola pakaian populisme sifat minus kemudian selanjutnya adalah dalilnya belum, dalilnya masih di situ ya, oleh Rofi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tardu anka al-yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma lak min min waliyyin wala nasir. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Dan ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi, sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian berjengkal demi sejengkal dan sehesta demi sehesta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang lubang yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Muslim nomor 2669. Ya itulah dalilnya dari Muslim 266 dan Al-Baqarah ayat 120. Kemudian selanjutnya adalah contoh-contoh yang akan dibawakan oleh teman kita Hamid. Kemudian jadi penyebab terjadinya Idul Fitri di kalangan umat Islam, yang pertama ada westernizasi atau budaya barat yang masuk dalam Indonesia, yang tentunya masuk melalui budaya. Yang kedua ada rendahnya pendidikan agama. Dari survei oleh Kementerian Agama pada tahun 2023, dari 66.000 responden, sekitar 38.000 belum memiliki literasi Al-Quran yang baik. Bahkan dari DMI atau Dewan Masjid Indonesia menyebutkan, dari 223 juta umat Islam, 145 juta tidak bisa membaca Al-Quran. Indeks ini menunjukkan bahwa betapa rendahnya pendidikan agama
Islam di Indonesia. Lalu ada di bawahnya ketergantungan teknologi. Indonesia masuk peringkat pertama. Peringkat pertama orang paling orang paling bergantung pada gadgetnya. Sekitar waktu yang dihabiskan orang Indonesia itu sekitar 6 sampai 7 jam per hari memainkan gadgetnya. Bayangkan jika anak-anak kecil, anak-anak Anda, putra-putri Anda, ponakan mungkin menghabiskan 6 jam, 5 jam, 7 jam mungkin di depan gadget yang banyak sekali informasi yang tentunya karena masih kecil akan sulit untuk memilih mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, mana yang disesatkan, mana yang benar. Mungkin sekiranya hanya itu. Terima kasih. Kembali. Yang selanjutnya adalah pencegahan yang oleh Imam kita Rosi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyampaikan terkait dengan tadi beberapa rentetan terkait dengan Ghazul Fikri. Sebetulnya sudah dibahas, saya sepakat tadi sama kelompok 3, kelompok 2, saya sudah sepakat sekali. Ketika berbicara Ghazul Fikri sudah dikupas tuntas sebelumnya seperti itu. Jadi ketika berbicara Ghazul Fikri adalah upaya orang-orang Barat atau orang-orang kafir untuk melemahkan mental kita, fisik kita, pemikiran kita sebagai seorang Muslim. Memang seperti itu. Apalagi dibahas tadi oleh guru saya, Bapak Al-Muharram, Bapak Agus. Mana Bapak Agus? Lagi ngopi. Oh lagi ngopi, Bapak Agus lagi ngopi. Memang benar. Kalau kita lihat sekarang itu rujukan kita itu namanya Syekh Rebel. Kitabnya namanya Tabayatu Atubu YouTuber. Benar gak? Iya. Terus ketergantungan, emang iya. Kita bangun tidur, yang kita cari itu apa? Sok saya tanya ke teman-teman semua. HP teh mana iya? Ada. Iya kan? Ingin di HP ini ya. Yang kita cari itu HP. Jadi seperti itu. Jadi juga kita itu kembali lagi kalau saya berbicara terkait dengan pencegahan, maka upaya yang saya lakukan adalah Al-Qur'an. Mantap. Al-Quran. Ini kenapa penting Al-Quran? Seperti yang dijelaskan ke kelompok 3 tadi bahwasanya Al-Quran itu ini yang paling penting. Karena kenapa? Karena pedoman kita itu adalah Al-Quran. Sudah belajar Al-Quran belum? Iya kan? Ya seperti itu. Jadi pencegahannya yang pertama yaitu terkait dengan bekal ini dengan ilmu agama. Terus memilih lingkungan yang baik. Benar ini, saya sepakat. Karena ini kata guru saya ya, khususnya buat laki-laki yang belum menikah. Ada yang belum menikah? curhat. Ya nikah dong. Jamal, ya Allah. Curhat itu mana? Iya gini teman-teman. Berhubung ini forum gitu kan. Ini terakhir ya, kelompok itu terakhir kan. Belum. Terakhir. Oh, kelompok terakhir. Nah, apa sih kelompok terakhir? Ya, jadi memilih lingkungan yang baik. Jadi ada wasiat, ada wejangan, kata orang sebut ada wejangan gitu ya. Janganlah kalian memilih wanita yang baik secara fisiknya, tapi dari lingkungan yang buruk. Seperti itu. Jadi buat laki-laki, terutama Mas Jamal, iya, jadi ini penting. Terus apa ini tulisannya ini? Saya nggak tahu. Apa ketua? Memilih dan memilih tontonan sosial. Kenapa media menjadi sesuatu yang penting? Saya tanya, kenapa media jadi sesuatu yang penting? Karena media
sekarang Penyebarnya. penyebarnya benar. Terus apa lagi? Iya. Ya Bu ya. Terus apa mana Sof? Karena media, kalau teman-teman, kalau sahabat-sahabat, kalau rekan-rekan tahu, media sekarang yang dipegang itu oleh orang-orang bukan orang-orang kita. Parah ya, parah. Karena iya nggak apa-apa. Karena saya bergurunya sama Ustadz Munawir, saya harus berani mengatakan yang hak dan saya harus berani mengatakan yang Jadi terkait dengan pencegahannya seperti itu. Mungkin ngobrol diskusinya lebih panjang, teman-teman juga lebih paham semua dibandingkan saya. Intinya saya kembali ke moderator. Sebelum kembali ke moderator, saya ingin sharing sedikit ke teman-teman bahwasanya yang disampaikan oleh guru saya Kiai Munawar, bahwasanya ada wakil harfi mustaqil bina. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ada prosesnya. Ini kita sedang berproses dan ini proses yang luar biasa untuk menjadi kader-kader yang hebat di wilayahnya dan didiskusikan oleh wilayahnya masing-masing. Saya kembalikan ke moderator. Iya. Masih ingat tadi apa salah satu pencegahannya atau solusinya? Kembali kepada kata-kata Rasul, kembali pada Al-Quran dan hadis. Ya, apalagi di dalam hadis surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya binasa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang nasihat-nasihati dalam kebenaran dan nasihat-nasihati buat sekarang. Ya, kita senantiasa semoga diberkahi PKPRN ini di Rahmat yang Mujahid dakwah satu ini semoga kita istiqomah dalam nasihat ini. Semoga tadi suatu saat bisa seperti tadi kelompok tadi pas jadi makna sejalan mengatakan agri mengaji nanti apalagi nanti ada TPK yang membimbing kalau kita juga tentu sudah dapat memberikan juga pada ustaz PKPRN yang sudah terlatih yang mengalami. Ya, alhamdulillah segala sesuatu datang dari Allah, segala kekurangan datang dari kami. Namun walaupun taufiq bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih.